Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang balik lagi nih ke pertemuan ke-9 berarti sekarang untuk mata kuliah praktikum pemrograman objek satu. Nah, mungkin karena kita udah mau di penghujung, karena ini kalau nggak salah ini apa namanya modul terakhir, maka dari itu mau diingatkan kembali kalau memang eh, jangan lupa mengumpulkan tugasnya karena memang saya melihat daftar kehadiran dari teman-teman mengumpulkan tugasnya dan kalau bisa eh, nanti teman-teman maksimal mengumpulkan modul 1 sampai 5 dulu lah. Modul 1 sampai 5 itu mungkin bisa di hari Minggu kali ya. Untuk modul 6 sampai 9 itu 6 sampai 8 itu mungkin di 2 minggu lagi bergabung sama yang 9. Ya kalau bisa secepatnya ya teman-teman ya. eh kita mulai aja kali ya. Aku langsung share screen untuk modul. Bentar. Oke, kita share screen. Oke, di sini kita ada di modul terakhir, berarti sekarang modul 9. Maka dari itu kayaknya sih di minggu depan bakal ada ujian untuk teman-teman. Jadi eh, dipersiapkan aja. Kalau memang nanti ada butuh kelas tambahan untuk mengulas kembali, kabarin aja. Mungkin bisa 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya ngomong mau ada kelas tambahan nggak apa-apa. Nanti aku buka kelas tambahan untuk belajar tentang ujian. Nah, di sini modul 9 ini, aduh, aku tuh sempat bahas di modul-modul sebelumnya tentang adanya inheritance atau pewarisan. Modul 8 kayaknya saya baru bilang tentang pewarisan itu. Sebenarnya antara pewarisan sama polimorfisme itu mirip. Jadi kalau biasanya, kalau pewarisan itu dari orang tua, maksudnya dari eh, super kelas ke subkelas gitu, ke satu aja. Tapi biasanya kalau polimorfism itu lebih bercabang dan lebih banyak. Tapi mungkin kita bahas baca dulu nanti untuk teorinya. Dan kalau untuk interface, teman-teman pasti eh, sekarang belum belum terlalu tahu interface itu apa. Cuman kalau memang saya bandingkan waktu teman-teman belajar apa namanya ya, pemrograman semester 1 itu apa? eh Apa sih? Pemrograman apa yang Pak Yulisan tuh? Yang pakai bahasa C, itulah intinya. Mata kuliahnya aku lupa namanya. Coba nanti teman-teman kalau udah lihat, udah tahu itu tuh sama aja kayak kita tuh kalau pertama-tama kita bikin yang namanya eh apa sih? Bukan preposisi. eh di atasnya tuh yang deklarasi metode, terus ada main driver di tengahnya, terus di bawahnya itu ada apa namanya? Realisasi, prototype ya. Nah, interface itu mirip-mirip sama prototype atau cuman deklarasi doang. Cuman bedanya untuk interface itu kita bikin dalam satu kelas terpisah gitu. Jadi untuk seluruh deklarasi-deklarasi yang ada untuk terkait metode itu bisa digunakan kelas interface dalam bahasa pemrograman Java ini. Jadi sebenarnya interface itu hanya metode, deklarasi metode yang harus harus digunakan atau akan, kalau nggak salah harus digunakan sih. Jadi dia nggak boleh nggak digunakan kalau nggak salah. Cuma nanti kita baca lagi. Langsung yang pertama di sini ada superclass atau subclass atau yang dinamakan dengan pewarisan atau inheritance dalam bahasa Inggrisnya, di mana eh, kalau teorinya di dalam Java suatu kelas dapat diwariskan disebut superkelas, kepada kelas turunannya disebut subkelas,
seperti terlihat pada gambar yang di bawah ini. Oke. Kelas A dan B adalah subkelas dari kelas objek. Oke, kelas A dikatakan sebagai superkelas dari kelas B dan C. Oke. Nah, eh, lebih mirip kalau teman-teman tahu di struktur data. Nah, itu tuh lebih kayak apa ya namanya ya? Struktur data tuh eh tree-nya gitu. Nah, di sini kita bisa kita bisa lanjut untuk bahas tentang inheritance ini. Di sini kayaknya bakal ada superkelas, superkelasnya itu person. Nanti di sini subkelasnya. Nah, ciri dari subkelas dalam bahasa Java itu terlihat sangat jelas gitu. Jelasnya di mana saat deklarasi kelasnya. Kalau subkelas pasti dia pakai namanya extends. Nah, jadi kalau dia udah ada kata extends, terus di sebelahnya ada nama kelas, nah, yang kelas yang sebelahnya itu adalah nama dari superkelasnya. Berarti di sini public public class student public class student extend person. Jadi si student ini adalah suatu subkelas dari eh, person yang sebagai superkelas atau sebagai induknya. Nah, kita bahas nih. Di sini ada namanya apa ya? eh, Kalau variabel kan kemarin udah kita bahas ya, ada yang namanya protected, ada yang namanya public, ada yang namanya private, ada yang namanya default. Nah, kalau protected itu hanya bisa digunakan oleh turunan-turunannya. Jadi eh kita kita sambil buka aja di sini eh apa sih namanya itu teh? Public, private, default. Kita buka lagi. Ini yang minggu kemarin sih, ini bahasan minggu kemarin. Nah ini. eh, nah, di sini eh untuk yang dijelasin gimana gambarnya. Oh ini aja deh. Ya benar. Public itu bisa digunakan di semuanya. Protected itu subclass. Oke. Modif no modifier itu lebih kayak ke defaultnya. Default itu cuma ada kelas sama package. Kenapa kelas sama package dia nggak bisa subclass? Karena dia nggak pakai extension itu. Jadi kalau extend itu sebagai tanda bahwa kelas tersebut akan menggunakan beberapa variabel atau beberapa metode yang ada di eh, kelas sebelumnya atau kelas di atasnya. Itu eh, untuk yang default. Kalau default ya berarti kan kita bikin kelas normal aja, di mana kelas normal kan variabel metodenya bakal bisa dipakai kelas itu sendiri. Mungkin bisa dipakai package, dipakai beberapa kelas yang ada dalam package itu sendiri. Di mana kalau memang dalam package itu ya tinggal kita panggil package-nya aja dalam sebuah kelas itu. Biasanya suka ada di atas sih kayak import. Nah, itu biasanya suka ada import apa. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada private. Ya, kalau private ya itu cuman bisa digunakan dalam kelas itu sendiri. Kita balik lagi ke modulnya. Di sini ada protected untuk string, ada ini pembuatan eh, konstruktor. Di sini konstruktornya dibuat bahwa kalau kita memanggil konstruktor default, padahal kan kalau kosongan gini tuh ini konstruktor default ya. Tapi dia mau bikin kalau kita default tuh dia ada pencetakan sama ada apa ini name class. Oh, oke. Berarti kalau kita manggil eh, kelas person sebagai yang defaultnya itu, kita tuh bakal nanti ada eh, pencetakan bahwa inside person constructor dia ngeset name-nya itu kosong atau empty. Ini kan maksudnya empty nih kalau kayak gini tuh. Address-nya juga empty. Jadi nanti untuk kalau kita ada mau merubah-merubah itu di bawahnya ini kayak ngedefine dulu bahwa protected stream name ini kosong dulu. Kayak kita tuh kan sebelumnya kan kalau memang secara tak kasat mata si komputer itu menganggap bahwa string name atau string address itu null ya atau tidak memiliki
tidak memiliki data. Tapi setelah dia dipanggil konstruktor ininya, konstruktor personnya dia bakal mengang mendefine mendefine awal banget ya bahwa name dan address-nya itu empty atau kosong. Lalu di sini ada konstruktor yang kedua dengan dua parameter, yaitu ada name dan address. Jadi kalau kita mau ngedefine lagi sesuai kemauan kita, kita bisa panggil konstruktornya dengan menambahkan parameter name sama address-nya supaya kita di sini maksudnya this titik name, this itu dia buat manggil apa namanya? Manggil variabel yang ada di luar metodenya tapi ada dalam satu kelas. Nah, ini this name. Name itu panggil dimasukin dengan name yang ada dari parameter. eh Mungkin bisa disebut bisa saya katakan ini kurang baik dalam segi penamaan karena memang kalau untuk penamaan kalau bisa jangan sama persis. Takutnya nanti ada miss pembacaannya gitu. Jadi lebih baik kita bikin seunik apapun itu, mau itu panjang juga nggak masalah, karena memang variabel harus dibuat sebagai namanya variabel harus unik ya. Misalnya kita mau bikin variabel eh, A sama B. Itu kan jelas kan kalau A misalnya 10 B itu 15. Tapi kalau kita masa sekarang kita di bagian sini A-nya itu 10, di bagian lain kita nganggap A-nya itu 20. Nanti kalau memang ada beberapa bagian yang pemanggilannya bersamaan dan kita membutuhkan dua variabel tersebut bersamaan, maka itu akan kesulitan atau bukan kesulitan, akan ada lebih ke bug mungkin ya. Error enggak sih mungkin. Iya kayaknya. Error mah enggak, karena malah bisa jadi kayak ke replace aja sih. Sering di sini ada getter dan setter, mungkin teman-teman pernah tahu. Kalau biasanya kalau pakai Intelis kita bikin sendiri getter dan setter gampang sih. Maksudnya kalau biasanya kalau getter itu lebih ke pakai namanya function, kalau setter itu lebih ke menggunakan prosedur. Dimana kalau, nah ini kan ciri dari function sama prosedur kita bahas lagi di modul-modul sebelumnya. Kalau function itu pasti dia menggunakan tipe data mau string, mau integer, mau double, mau float itu bebas. Tapi kalau prosedur dia tuh biasanya menggunakan void. Eh, aku lupa void itu apa. Biasanya itu cirinya gitu. Dan kalau getter itu lebih ke apa namanya ya? Kan buat ngeset nama, jadi kita tuh ngambil nama dari kelas yang manggil kita. Kita manggil, kita dipanggil, terus eh, kita ngeset nih bahwa nama itu yang di atas itu, yang sebagai rootnya itu, kita ngeset bahwa nama itu sesuai dengan kelas yang manggil kita gitu. Maka dari itu kita di sini ngambil set string name, terus this name diisi sama name yang dipanggil, yang manggil. Kita ngeset, terus jadi kalau nanti nge-get, maksudnya tuh get itu bukan bukan kelas ini yang nge-get, tapi kelas lain buat nge-get data kitanya gitu. Eh, jadi kan ini kelas lain, nanti kalau memang mau butuh data name, tinggal aja get name, kita maksudnya kita buat apa namanya, mengambil data dari name yang ada di kelas person gitu sih. Itu secara garis besar untuk yang inheritance. Kalau di class student extend personnya ini ya dia cuman manggil-manggil aja sih sebenarnya. Ini ada pakaian, terus eh, subclassnya itu ada baju, mungkin bisa ada celana, bebas itu gimana. Nah, yang kedua di sini ada polymorphism. Polymorphism itu mirip-mirip sih sebenarnya kalau memang kita eh, bahas tuh sebenarnya. Cuman ada beberapa penggunaan, biasanya sih kalau polymorphism itu lebih bercabang-cabang aja. Mana pengertian polymorphism?
Kayaknya nggak ada deh pengertian polymorphism nih. Oke, kita bahas aja langsung dari contohnya. Di sini ada class person sama, oke, ini sama method assessor. eh Sebenarnya nggak perlu ditulis nggak apa-apa. eh Get name, return, lengkapi setter dan getter ya. Bisa contek yang di atas tadi. Oke, di sini tuh sama-sama student extends person kan. Dia sebenarnya lebih mirip-mirip, cuman kalau polymorphism itu lebih banyak yang menggunakannya lebih bercabang. Nah, di sini ada student, ada employee, mungkin nanti ada eh, namanya civil atau apapun itu yang memang bisa sama-sama menggunakan dari si person gitu. Nah kan kita kan tahu nih kalau kemarin kita bikin hewan, misalnya kelas hewan, dipakai langsung ke singa, ke apa namanya, ke jerapah, ke apapun itu langsung ke individunya atau langsung ke spesies yang benar-benarnya pas gitu. Tapi kalau kita person, itu kita kan ke employee. Nanti employee punya dalemannya lagi kayak employee itu ada si Asep, si Udin, si Jaka, si Budi dan lain-lain gitu. Jadi memang nanti dia bisa digunakan lagi untuk beberapa kelas di bawahnya atau beberapa iya kelas di bawahnya. Di sini ada private elevator. Ini sebenarnya mirip-mirip sih. Jadi teman-teman bisa langsung sambil dicoba aja untuk latihannya. Bisa lah pakai chat GPT juga. Cuma kalau memang mau nanya nanti bisa langsung tanya aja. Nah untuk oh di atas gak ada abstrak. Nah kalau abstrak itu oh kayaknya abstrak yang harus dipakai. Abstrak itu mirip-mirip sama sama interface yang kata aku tadi, dia itu lebih ke prototipe-nya aja atau lebih ke namanya kelas yang hanya mendefine atau mendeklarasi metode-metodenya. Kayak di sini kita bikin kelas abstrak di mana namanya tuh eh, living thing, living thing. Di sini dia ada metode public void bridge. Dia isinya tuh cuman pencetakan aja, terus ada public void it. Dia pencetakan doang juga di sini. Terus ada abstract method walk. Kita ingin metode ini di override oleh subclass. Jadi maksudnya override tuh, jadi kayak gini. Ini kan di kelas abstrak ya. Jadi kita tuh bisa ngebuat kalau kita nge-override kita tuh di atas tuh kayak cuman bikin segini doang. Public ab, public public abstract void walk. Dia kan nggak ada isiannya kan, nggak kayak ini nih. Kalau ini ada isiannya kayak ada pencetakan, tapi ini nggak ada isi. Nah, kalau nggak ada isi kayak gini, enaknya kita bisa nge-override sesuai dengan kebutuhan nanti di kelas masing-masing. Nah, di sini kan di kelas human dia manggil sama extend living thing atau dia juga bakal menggunakan dari kelas living thing. Dia bakal menggunakan ke void walk atau metode method walk, tapi dia bisa nge-define sendiri sesuai dengan kebutuhan dari kelas itu masing-masing gitu. Terus di sini ada interface eh, sama interface juga eh, kalau nggak salah, kayaknya bener deh. Interface itu metode deklarasi metode, tapi metode itu harus dipakai abstrak juga gitu ya. Soalnya kalau memang nggak ada metode yang nggak dipakai atau nggak di override, ini metode pada interface wajib di override gitu. Jadi kalau memang ada metode yang belum di override dari kelas interface, dia bakal error karena dia memang wajib untuk di override seminimalnya override itu dia bikin kosongan juga nggak kenapa-napa. Jadi kan misalnya di atasnya di interface tuh bikin kayak gini juga public abstract kalau di interface abstract gitu. Misalnya public abstract void walk gitu. Nah kan ini kan kosongan. Nanti kita di bawah cuma nambahin ini aja tanda kurung kurawal tanda kurung kurawal. Udah itu kalau nggak salah bisa itu cuman sekadar untuk ngelepas kewajiban untuk override. Cuma kan buat apa kita mendeklarasikan kalau kita tidak menggunakan itu sih sebenarnya.
Jadi kalau memang nggak bakal digunain, ngapain harus dibikin? Mending eh, malah nambah-nambahin lain aja itu. Ini langsung pembuatan laporan akhir kelas Sharp. Nah ini mirip-mirip lah sama yang di atas tadi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk modul 9 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau memang ada pertanyaan bisa lanjut melalui WA. Nanti mungkin saya akan menghubungi salah satu dari eh, kalian untuk mengingatkan teman-temannya mengumpulkan supaya saya bisa langsung menilai hasil kerjaannya. eh Oke, mungkin seperti itu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.